见识！Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya perjalanan Muyun terganggu oleh pasukan berkuda keluarga Hong yang memiliki niat busuk untuk menangkap 5.000 anak yang akan dijadikan sebagai tumbal oleh Wushuang yang menyamar sebagai guru pendeta keluarga Qi. Tujuan Wushuang sendiri mengumpulkan 5.000 anak untuk diambilnya esensi darah mereka agar mutiara jiwa darah miliknya menjadi sempurna. Apakah Muyun bisa menggagalkan niat busuk mereka? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Sesampainya mereka di gerbang pintu keluarga Hong, Hong Lin pun menjelaskan jika ayahnya yang bernama Hong Zentian merupakan patria keluarga Hong yang berada di ranah penetrasi roh tingkat 7, dan kakek dari Hong Lin yang bernama Hong Chengso merupakan orang yang sangat berpengaruh di keluarga Hong yang berada di ranah penetrasi roh tingkat 8. Sampai akhirnya sang kakek dari Hong Lin harus divonis memiliki penyakit racun yang mematikan. Itu sebabnya dirinya selalu mengumpulkan anak-anak tak bersalah sebagai media penyembuhan yang telah diperintahkan oleh alkemis bintang 5 yang ada di Zhongzhou tempatnya berasal. Setelah mereka masuk ke dalam kamar sang kakek, Hong Lin langsung mengenalkan Muyun sebagai alkemis kepada Hong Zentian dan menyuruhnya untuk mencoba memeriksa keadaan kakek Chengso. Namun, tak lama dari itu alkemis bintang 5 yang berasal dari kota Zhengzhou pun datang dan menanyakan keramaian yang ada di kamar sang kakek. Muyun yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam membiarkan orang yang katanya alkemis bintang 5 itu untuk memeriksa kakek Chengso. Saat dirinya akan memberikan pil penyembuh, tiba-tiba Muyun menghentikan langkah dari si alkemis dan mengatakan jika pil yang diberikan olehnya hanya akan mempercepat kematian dari kakek Chengso, karena pil yang diberikan oleh alkemis tersebut hanya berfungsi untuk menekan racun yang ada di dalam tubuhnya. Dalam hitungan beberapa hari saja, penyakit yang dimiliki kakek Hong akan kambuh seperti biasanya. Merasa kesal akan hal itu, dia pun pergi dari kamar sembari mengatakan jika keluarga Hong belum mengumpulkan 5.000 anak, maka kakek Hong hanya bisa menunggu kematiannya. Muyun yang mendengar hal itu pun lantas mencoba untuk menyembuhkan kakek Hong dari penyakitnya. Sekaligus dirinya akan membuat ranah kakek Hong naik satu tingkat dari asalnya. 如果你们信得过我，我可以帮你们。子木先生不知家居何处？我孤身一人，寄情于山水，到哪里，哪里就是我的家。子木先生真是高人。 Di malam harinya, alkemis tersebut menemui seorang misterius yang dianggap sebagai guru. Namun yang kita tahu, orang berjubah itu merupakan Su Wushuang, seorang master dari sekte darah bayang. Dirinya lah yang menjadi dalang untuk menculik 5.000 anak, agar esensi darah dari setiap anak tersebut bisa menyempurnakan mutiara jiwa darah miliknya, dan bisa memiliki kekuatan hebat yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Di sana sang alkemis mengatakan, jika anak-anak yang dikumpulkan oleh keluarga Hong kurang 500 anak lagi, dan juga saat ini dirinya sudah diusir oleh keluarga Hong yang sudah tak mempercayainya. Sebab keluarga Hong saat ini memiliki Muyun, seorang praktisi yang mahir dalam segala hal. Mendengar hal itu, sontak saja Wushuang pun meminta agar muridnya itu membawa seseorang dari keluarga Qi untuk menerobos masuk ke dalam keluarga Hong dan memfitnah Muyun jika Muyun telah membunuh seorang penjaga keluarga Qi di luar kota. 那你可以去找齐家，
只需不要被人发现我们的踪迹即可。我来灭了那洪震天，越快越好。 Tak lama dari itu, Yuxuan pun datang untuk mencari Muyun. Dengan dalih Muyun telah membunuh seorang penjaga keluarga Qi di luar kota. Mendengar adanya keributan di dalam keluarga Hong, kakek Hong pun datang dan membuat terkejut dua orang pembuat onar tersebut. Karena berkat Muyun, saat ini dirinya telah pulih dan mencapai ranah penetrasi roh tingkat 9. Tak percaya akan hal itu, Yuxuan pun mencoba untuk mengadu kekuatannya dengan kakek Hong. 托您的福，没死，境界再度精进了几分。洪承寿，你倒下了，洪家就彻底垮了。试一试就知道了。所以你现在只是硬撑着，不敢倒下罢了。Melihat Yuxuan kalah, Wu Shuang tak diam begitu saja. Dia pun mencoba untuk menyerang Hong Chengso. Namun untungnya, Muyun berhasil datang tepat waktu dan memblok kekuatan dari Wu Shuang. Wu Shuang yang melihat Muyun masih hidup mengatakan, jika Seng Wuyi tak becus untuk menanganinya, sampai-sampai Muyun bisa lolos dari segel formasi 9 kematian Seng Wuyi. Wu Shuang yang merasa kekuatan roh naga giok Muyun sudah diambil oleh Seng Wuyi, menganggap dirinya saat ini bisa mengalahkan Muyun. Sehingga mereka pun pergi ke tengah hutan untuk memulai pertarungan di sana. 想必是为了恢复你的血魂珠吧？不，现在的你没有古玉龙晶。至于今天，你会知道的。正好。 Muyun yang sudah kesal karena ulah dari Wu Shuang yang mengumpulkan 5.000 anak demi meningkatkan kultivasi pun akan diberi pelajaran hari ini. Karena hilangnya roh naga giok Muyun tak berarti hilangnya semua teknik bela diri Muyun. Dengan kekuatan pedang miliknya, Wu Shuang yang berlatar seorang master sekte darah bayang dengan ranah telepati ilahi tingkat 7 harus mati oleh Muyun yang hanya berada di ranah telepati ilahi tingkat 2. 你真是退步的离谱啊！生死一搏。 Sebelum kematiannya, Wu Shuang sempat mengeluarkan mutiara jiwa darah untuk menghentikan serangan dari Muyun. Namun, keberuntungan tetap berada di tangan Muyun. Dengan hadirnya mutiara jiwa darah, Muyun mengeluarkan mutiara bola jiwa yang mampu menyerap kekuatan dari Wu Shuang. Sehingga dia pun harus mati akibat efek kekuatan miliknya yang diserap oleh Muyun. 这是摄魂珠。 摄魂珠落在你手里，怎么可能？有缘人，竟然是你，穆寻！我不该死！ 可笑。 Keesokan harinya, keberadaan Muyun di dalam keluarga Hong menjadi masalah baru antara keluarga Hong dan keluarga Qi. Karena Muyun telah difitnah jika dirinya telah membunuh orang dari keluarga Qi. Tak lama dari itu, Muyun pun kembali datang ke dalam keluarga Hong dan berhadapan dengan Patriark Li yang mencarinya. Alkemis sebelumnya yang melihat Muyun telah kembali dari pertarungannya dengan Wu Shuang dapat menyimpulkan jika gurunya saat ini telah mati di tangan Muyun, sehingga dia pun akan pergi dan melaporkan hal tersebut pada sekte darah bayang. Namun Muyun pun segera menghentikan langkah alkemis tersebut. 刚才你师尊不就是去追他了吗？不就是他吗？明明是他呀！告辞，告辞。 你可以试试。 Perlakuan Muyun yang dianggap kasar pun menarik perhatian dari Patriark Li Tong, sehingga dia pun mencoba untuk menangkap Muyun dan menyiksanya.
Muyun yang mendengar hal itu pun sontak saja membela diri dengan mengatakan jika alkemis tersebut telah menjebak Muyun, juga memberi kakek Hong pil beracun. Hong Chengso yang khawatir akan keselamatan Muyun pun mencoba melerai keadaan. Namun orang dari keluarga Qi menyuruh Patriark Li untuk menangkap Muyun dan menuduh Muyun sebagai mata-mata untuk menyulut konflik yang ada di wilayah Aula Tiga Pilar. Mendengar hal itu, Muyun pun langsung masuk dan mencoba untuk menusuk Li Tong, adik dari Li Zelin tersebut. 李通少爷，还请下令捉了此人，细细拷问。抓了他，抓了他！哥，快救我！快救我呀！ Tak lama dari itu, Li Zelin pun datang dan melihat sang adik sedang terancam di bawah pedang Muyun. Dengan cepat, dia pun mencoba menyerang Muyun dengan kekuatan pedang miliknya. Jika kalian ingat, Li Zelin merupakan seorang guru kelas 2 senior di Akademi Sisian Kota Nanyun di 3 tahun yang lalu. Saat itu dirinya duel dengan Muyun untuk menentukan kelas mereka masuk ke dalam final dan memenangkan pertandingan. Muyun yang menggunakan niat pedang miliknya membuat Li Zelin teringat jika lawannya saat ini merupakan seorang guru junior saat dirinya berada di Akademi Sisian Kota Nanyun. Dan saat ini dirinya ingin melihat kemajuan kekuatan pedang yang Muyun miliki. Namun siapa sangka kekuatan pedang Muyun masih bisa mengalahkan Li Zelin yang memiliki kekuatan pedang terbaik di kotanya saat ini. 剑士，原来是你啊！没错，你小子进步了。今日我倒要看看你这几年的进步如何。 Setelah pertarungan itu berakhir, Li Zelin masih mengakui keunggulan dari kekuatan pedang Muyun yang sudah masuk ke dalam ranah daceng, sehingga keakraban mereka membuat heran orang-orang yang ada di dalam keluarga Hong. 你的剑士当真是到了大成境界了吧？3年多了，我依然是不如你。你的快剑愈发纯熟了。李通，到底怎么回事？ Di part yang akan datang, kita akan diceritakan jika beberapa tahun yang lalu ada seorang jenius yang menentang langit di dalam lembah Thor atau lembah petir. Dengan tangan petirnya, dirinya bisa membuat semesta tiba-tiba mendirikan tempatnya sendiri di bagian utara negara. Dan saat ini lembah Thor tersebut hanya menjadi cerita saja, karena tidak ada yang berani ke sana untuk membuktikannya. Namun, Muyun yang mendengar hal itu pun menjadi tertarik untuk menemukan lembah Thor tersebut. Apakah Muyun bisa menemukannya? Kita lanjut part 48.